Horas, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Juliana Boru Markau. Video ini saya upload sesuai dengan permintaan saudara-saudara dari Facebook bagaimana saya dan di mana saya bertemu dengan suami. Oke, saya akan cerita sedikit ya. Pada tahun 2001, saya iseng-iseng membuka suatu website. Tiba-tiba website ini popping up, datang. Namanya waktu itu Christian Single Together. Nah, karena saya juga pengen belajar bahasa Inggris, akhirnya saya join website tersebut. Tapi saya tidak memasukkan foto, cuman saya isi semua data-data yang dibutuhkan. Nah, jadi saya di sana tanpa foto. 2 minggu kemudian saya dapat email dari seseorang dari Amerika, Texas. Dan namanya waktu itu Alan, berumur 29 tahun. Nah, jadi setiap hari kita emailan begitu dan seterusnya. 6 bulan setelah itu dia memperkenalkan saya sama orang tuanya, adiknya dan keponakannya. Saya pikir, oh berarti dia serius sama saya. Tapi saya masih berpikir kalau dia itu tinggalnya di Amerika, sedangkan saya di New Zealand. Sangat jauh sekali, tidak mungkin pikiran saya. Karena dia juga waktu itu bekerja sebagai tentara. Nah, pada bulan 10 kita emailannya mulai bulan Januari ya, Januari tahun 2001. Jadi dia pada bulan 10 tahun 2001 dia bilang, "Oke, tahun 2002 bulan 1 saya akan ke New Zealand, kita mau ketemu." Wah, saya senang banget. Saya pikir, oh berarti dia serius datang ke New Zealand. Tapi dalam hatiku, oh jauh sekali ke Amerika. Aku nggak mau ke Amerika karena alasannya juga saya nggak mau jauh dari kakak saya. Alasannya saya datang ke New Zealand supaya kakak saya punya teman. Jadi di belakang pikiran saya itu saya nggak akan bakalan mau ke Amerika. Tapi senang juga kalau dia mau datang. Nah, pada awal bulan 10, awal bulan 10 tiba-tiba email ada masuk, yaitu suami saya. Dia memperkenalkan diri, dia tidak punya foto juga, tapi semuanya data-data dia isi. Waktu itu pada saat itu umur suami saya 37 tahun dan dia sering ke gym pada saat itu, jadi badannya masih maco, rambutnya blond, matanya biru. Saya pikir, oh kayaknya orangnya lumayan dan juga dekat. Tahu nggak kalian, jarak rumah suami saya dari kakak saya itu cuman setengah jam. Nah, dari awal bulan 10 sampai akhir bulan 1 kita tidak tatapan wajah dan kita tidak tahu orangnya seperti apa. Akhirnya saya minta ketemu sama suami saya. Saya bilang, kita ketemuan aja karena saya penasaran banget kamu orangnya seperti apa. Tapi saya masih tetap emailan sama cowok yang di Amerika. Saya belum kasih tahu kalau saya sudah ada kenalan yang baru. Nah, setelah saya kenalan, kita ketemunya sama suami di mall ya, sama kakak saya. Nah, saya lihat suami saya pas seperti yang dia bilang, orangnya seperti ini, bla bla bla. Hari kemudian suami datang ke rumah kakak saya dan seterusnya begitu dan begitu. Karena waktu itu saya sudah memutuskan saya tidak mau pacaran ya. Kalau ada yang cocok ya udah lanjut aja begitu. Kalau mau pacaran saya waktu itu sudah tidak mau ya. Nah, ketemu awal bulan 1, kalau nggak salah bulan 3 suami bilang kalau dia cinta sama saya. Nah, setelah itu dia minta untuk tunangan dan saya juga bilang oke. Jadi bulan 3 kita tunangan. Lalu sebelum kita tunangan dia sudah bilang sama ibunya kalau dia ketemu calon istrinya. Nah,
pada waktu kita tunangan, dia mengundang orang tuanya datang ke rumah kakak saya. Jadi kita waktu itu makan bersama di rumah kakak. Disitulah saya berkenalan dengan orang tua suami. Pada saat itulah saya tahu kalau bapaknya suami itu bisa berbahasa Inggris dan dulu tinggal di Indonesia, dan mereka bercerita panjang lebar pengalaman beliau sejak di Indonesia. Nah, setelah saya sudah tunangan, ininya mau jatuh, angin kencang. Saya kasih tahu sama cowok yang di Amerika, saya benar-benar minta maaf sama dia. Saya jelaskan alasan saya kenapa. Alasan saya yang paling besar yaitu karena dia jauh di Amerika dan saya tidak mau tinggal di Amerika. Dan pokoknya saya ceritalah segalanya tentang suami saya. Dan dia juga terima. Dia merasa sedih. Tentu dia sedih, dia sangat sedih sekali. Dan dia juga bilang congratulations dan sebagainya. Tapi kemudian bulan 7 kita menikah, kita memutuskan bulan 7 menikah. Suami saya telepon dia. Suami saya bilang, ceritalah mereka. Dia sudah tahu kan pertemanan saya sama si cowok yang di Amerika itu seperti apa. Akhirnya sepertinya suami saya ini pamitan sama cowok yang di Amerika, dan cowok yang di Amerika juga bilang selamat ya, take care of her, artinya jaga dia ya, semoga kalian menjadi keluarga yang bahagia dan sebagainya. Maaf saya tidak bisa datang ke pernikahan kalian. Dan saya juga merasa sedih ya, karena saya hampir setahun kita chattingan setiap hari. Kalau udah chattingan itu panjang lebar, dia cerita segalanya, pekerjaan dia, kegiatan dia, apa aja semuanya dia ceritakan kepada saya. Jadi bulan 7 saya menikahnya di New Zealand. Saudara-saudara, pada waktu itu keluarga saya tidak ada yang bisa datang, cuman kakak saya dan keluarga dan teman-teman yang dekat. Kita menikah di gereja, sangat simpel sekali. Pernikahan kita tidak begitu seperti pernikahan orang kita Batak ya, gede banget. Kalau di sini simple pernikahan itu. Di New Zealand pernikahan itu bukan dilihat dari besarnya orang. Di sini mereka mengundang orang, siapa yang dekat, siapa yang mereka merasa comfortable, enak. Jadi tidak paling banyak di sini pernikahan 300 orang, karena mahal. Pernikahan di sini tuh mahal. Di sini dihitung per person, per orang. Kalau ke restoran dihitung per orang berapa, makanannya per orang berapa. Jadi mahal sekali kalau menikah di luar negeri itu, saudara-saudara. Oke, jadi begitulah pertemuan saya dengan suami saya dan mertua saya. Oh iya, waktu itu mertua saya sangat senang sekali, saya langsung dipeluknya karena cuma saya menantunya. Dia senang banget. Aku masih ingat banget pertama kali ibu saya ngeliatin aku melulu. Mungkin aku masih lugu ya, namanya juga pada waktu itu saya masih berumur 22 tahun, masih lugu banget, belum namanya juga anak lugu dari dari kampung-kampung. Tapi ibu saya, mertua, menerima saya apa adanya, dan sampai sekarang puji Tuhan kami sungguh sangat dekat sama mertua, dan saya dianggapnya sebagai anaknya, bukan menantu. Itulah ya, kalau jodoh tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu siapa jodoh kita. Kita kadang menginginkan sesuatu, kadang keinginan kita itu tidak terjadi. Jadi bagi teman-teman atau saudara-saudara yang pernah sudah banyak minta, kenalin aku dong suami bule. Aduh, ada dukanya juga saudara-saudara. Tidak semewah yang kalian lihat di media sosial. Pernikahan itu prosesnya sangat susah. Kenapa? Berbeda adat, berbeda bahasa, perbedaan umur, perbedaan pendapat. Jadi semuanya itu
butuh proses yang lama saudara-saudara untuk menikah sama orang bule. Dan saya ingatkan ya, tidak semua bule itu kaya, ya, tidak semua. Beruntunglah perempuan, wanita-wanita yang menikah sama laki-laki bule atau suami bule yang kaya. Tapi salah satunya itu bukan saya. Tuhan tidak kasih jodoh yang kaya, tapi Tuhan kasih jodoh yang baik, yang takut akan Tuhan. Dan kita pada waktu itu mencari memulai pernikahan itu dari dasar ya, saudara-saudara. Jadi aku menikah bukan karena uang, bukan karena harta, karena suami saya tidak punya uang. Jadi walaupun suami saya sudah umurnya beda jauh dari saya, walaupun kadang orang merasa melihat saya seperti aneh karena umurnya jauh, saya tidak peduli ya. Karena itulah sudah jodoh. Saya pokoknya kuncinya kerjasama sama suami dan tetaplah bersyukur. Semoga cerita saya ini bermanfaat buat saudara-saudara yang mendengar. Kalau ada kata-kata mungkin keselip, mohon dimaafkan ya. Jadi terima kasih dan jangan lupa di subscribe ya saudara-saudara, karena itu sangat penting buat saya. Jadi saya semakin semangat membuat video yang next video ya. Jadi di like, di comment, subscribe ya. Please saudara-saudaraku yang baik hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Salam